Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis lakon Wayang Sri Mulih atau Wahyu Mustika Retna. Di suatu negara bernama Negara Panjang Gripik atau Ujung Gripik yang berada di jauh luar Jawa, jadi negara seberang, dengan Raja Prabu Gembung Tanpa Sirah atau Prabu Merak Kasimpir. Dia punya anak, yaitu yang pertama Nilowati perempuan, dan yang kedua adalah Raden Niloteksaka. Negara Panjang Gripik adalah negara yang subur makmur, walaupun itu adalah negara seberang. Rajanya seorang raksasa besar, tapi alim dan bijaksana. Kenapa negara itu menjadi negara yang subur dan makmur, ayem dan tentrem? Karena di sana berada dewanya sandang dan dewanya pangan, yaitu Dewi Sri dan Sedono, yang waktu itu adalah mursa dari negara Amarta. Oleh sebab itu negara itu menjadi negara yang subur dan makmur dan terjaga kehidupannya dari semua malapetaka. Kemudian di lain tempat, di lain cerita, di negara Amarta, yaitu tanah Jawa, negaranya para Pandawa, dan semua yang ada di sekitar negara itu seperti negara Astina, negara Ndorowati, dan negara Amarta, semua negara yang berada di tanah Jawa waktu itu adalah mengalami kekeringan, mengalami bencana, gagal panen, dan banyak orang sakit dan sebagainya. Kemudian rapat agung di negara Amarta yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa sepakat mendatangkan pujangga negara Amarta, yaitu Prabu Sri Bathara Kresna. Setelah datang, Prabu Sri Bathara Kresna dimintai pertimbangan hal buruknya negara Amarta yang saat ini sedang menderita kekeringan, para petani gagal panen, dan banyak peristiwa aneh yang berada di negara Amarta. Belum sampai Prabu Sri Bathara Kresna memberikan petunjuk, datanglah seorang anak muda yang dari Kayangan yang namanya Raden atau Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma diantar oleh Kiai Rurah Semar karena dia tidak tahu bahwa negara Amarta itu adalah tempat orang tuanya. Setelah matur kepada Prabu Puntadewa dan ditanya untuk keperluan datang ke negara Amarta, kemudian Bambang Prabakusuma ini ternyata adalah ingin mencari orang tuanya, orang tua Raden Prabakusuma, yang katanya ibunya Dewi Suprobo, bahwa orang tuanya adalah Panenggak Pandawa Raden Arjuna atau Raden Janaka. Nah, melihat itu Raden Arjuna juga memutar otak, walaupun dia sebenarnya tahu bahwa itu adalah anaknya, karena Raden Arjuna adalah kesatria dan putra-putra Raden Arjuna harus punya lelabuhan kepada negara. Makanya Raden Arjuna mau menerima, jadi meminta pada Bambang Prabakusuma boleh, dan dia akan diterima sebagai anak Raden Arjuna kalau dia bisa mengembalikan dan menyembuhkan negara Amarta dari malapetaka, yaitu dengan mengembalikan lagi dewanya sandang dan pangan, yaitu Dewi Sri Sedono yang disebut dengan Mustika Retna. Tanpa habis pikir, kemudian Bambang Prabakusuma menyagui, dan kemudian dia menganti atau mengajak Kiai Rurah Semar untuk mencari yang namanya Mustika Retna. Prabu Sri Bathara Kresna memberikan izin atau memberikan petuah kepada Prabu Puntadewa untuk jangan menegakkan, khawatir nanti kalau tidak berhasil. Oleh sebab itu Raden Werkudara disuruh dan anak-anak para Pandawa untuk
melihat dari jauh bagaimana sepak terjang dari Raden atau Bambang Prabokusumo. Kemudian perjalanan jauh Raden Bambang Prabokusumo, kemudian sampai di tengah hutan. Dia kebingungan mau kemana. Dia menangis ke Semar minta petunjuk bahwa dia kebingungan arah kemana untuk mencari dewanya Sandang dan Pangan itu atau Wahyu Mustikorno. Di saat itu ada raksasa, kemudian peranglah Bambang Prabokusumo dengan raksasa itu. Hampir kalah, kemudian Bambang Prabokusumo melepaskan panah mengenai raksasa itu, dan raksasa itu badar menjadi Dewa Indra, yaitu kakeknya. Setelah ketemu, kemudian diberi wejangan oleh Dewa Indra bahwa tempat yang ada atau Wahyu Mustikorno itu adalah di tanah seberang yang namanya Panjangkripik. Sedangkan itu tanahnya jauh sekali, negaranya jauh sekali. Untuk mencarinya itu dia dikasih senjata. Yang satu adalah Garuda, burung Garuda, yaitu burung Garuda. Yang satunya adalah panah. Nah, panah itu akan dilepaskan. Raden Prabokusumo harus mengikuti jalannya panah itu sampai di mana dia akan jatuh. Nah, disitulah dia akan ketemu. Kemudian perjalanan jauh, betul yang namanya panah itu menancap di Gapura Agung, Kaputren Negara Panjangkripik. Nah, setelah di situ dia ketemu dengan Dewi Sri dan Sedono dengan Nilowati. Kemudian dia mau pulang ke negara Amarta, tapi kalau harus memperistrikan yaitu Dewi Nilowati, karena Dewi Nilowati kayungyun atau gandrung sama Raden Bambang Prabokusumo. Nah, kemudian di situ setelah mau pulang ke negara Amarta, Nilotaksaka melihat bahwa ada Duratmoko atau Maling Aguno yang namanya Bambang Prabokusumo. Terjadilah perang. Sudah perang. Nilotaksaka kalah. Setelah Nilotaksaka kalah, Nilotaksaka kemudian malih rupa menjadi naga besar. Kemudian perang dengan Bambang Prabokusumo. Bambang Prabokusumo ganti kalah karena menghadapi naga besar. Setelah menghadapi naga besar, dia ingat ada Garuda. Nah, ada burung Garuda yang akan membunuh si ular tadi. Kemudian perang dengan naga itu. Naga terpotong petitnya, dia jatuh, kemudian dipotong menjadi dua. Dia kembali mendekati Raja Prabu Gembung Tanpa Sirah. Nah, ternyata Nilotaksaka itu sebenarnya masuk ke Taman Kaputren itu dia ingin sekali menjadi suami dari Dewi Sri. Tapi oleh Prabu Gembung Tanpa Sirah tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu Prabu Gembung Tanpa Sirah marah sekali kepada Nilotaksaka. Kemudian Nilotaksaka akhirnya dibunuh sendiri oleh bapaknya karena tidak menurut dengan bapaknya. Di akhir cerita, Prabu Gembung Tanpa Sirah juga ikut pulang ke negara Amarta. Dia menjaga Dewi Sri, dia mapan atau berada di lumbung besar negara Amarta. Nah, setelah itu kembalilah Bambang Prabokusumo dan seluruh Punokawan serta Dewi Sri dan Sedono pulang dan diterima oleh keluarga besar Pandawa dan dijadikan putra Raden Arjuna. Kemudian itu selesai semua, negara Amarta kembali ayem, tentrem dan sejahtera. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu.